Oke, baik. Adik-adik sekalian, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik sekalian, kita mulai pembahasan pertama. Pembahasan lanjutan dari administrasi basis data. Kita masuk ke bab mengelola objek skema. Yang kita pelajari di bab ini adalah membuat dan memodifikasi tabel-tabel, lalu mendefinisikan constraint, menampilkan atribut dari sebuah tabel, menampilkan isi dari sebuah tabel, dan membuat indeks dan view. Yang pertama adalah pembahasan mengenai apa itu skema. Ya. Nah, ketika kita membuat user, ya pertama kali kita sudah melakukan ini ya, itu pasti akan dibuatkan skema. Dan penamaan skema itu juga identik dengan penamaan user. Jadi kalau misalnya Anda membuat HR user, maka HR user pasti mempunyai HR skema. Skema sendiri ini ibarat sebuah rumah, ya di dalamnya ada objek-objek skema, ya di dalamnya ada tabel, ada view, ada indeks, ada sequence, dan lain sebagainya. Ya, jadi dapat dipastikan antara user dan skema itu identik. Ada orang yang menyebutkan user itu ya skema itu ya user. Ya, itu sama saja karena memang keduanya identik. Kemudian skema yang terbentuk sebagai bagian dari proses pembuatan database di awal adalah Anda bisa lihat nanti ada skema SIS, skema sistem, dan beberapa sampel skema yang diinstalasi pada saat awal-awal pembentukan database. Nah, kalau Anda mengakses objek skema di versi web, itu nanti ada bagian tabel, ada bagian indeks, view, sinonim, sequence, database link, package body, dan lain sebagainya. Ini termasuk di dalamnya adalah skema. Ya, jadi skema sendiri itu isinya ya objek-objek skema. Salah satunya adalah tabel, indeks, view, dan lain sebagainya. Kemudian memberi nama objek database. Panjang nama itu mulai dari 1 sampai 30 byte. 1 byte mewakili 1 karakter sehingga dapat dipastikan nama dari sebuah objek database itu adalah 30 karakter. Dengan pengecualian sebagai berikut, kalau nama dari database itu maksimal 8 bytes atau 8 karakter. Misalnya ORCL, Express itu kan tidak sampai 8. Ya. Kemudian nama database link itu dapat sepanjang 128 byte. Ya, database link tidak kita bahas. Ya. Kemudian nama yang tidak dalam tanda kutip tidak boleh merupakan kata-kata yang sudah digunakan dalam Oracle. Ya, tanda kutip atau tanda petik, ya di dalamnya boleh terserah. Tapi kalau nggak pakai tanda petik, maka tidak boleh menggunakan reserve atau nama-nama yang sudah digunakan di Oracle. Misalnya Anda menggunakan nama objek, select, from, order, union, itu tidak boleh. Kemudian nama yang tidak dalam tanda kutip harus diawali dengan sebuah huruf dari karakter set pada database Anda. Karakter set yang umum adalah A sampai Z, kemudian 1 sampai 0. Ya. Kemudian nama yang tidak dalam tanda kutip hanya dapat berisi apa? Karakter alfanumerik ya, A, B, C sampai Z, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa garis bawah, bisa tanda dolar, dan tanda pugar. Kemudian tidak diperbolehkan ada 2 objek mempunyai nama yang sama dalam namespace yang sama. Jadi misalnya Anda punya tabel siswa dan Anda create view siswa. Itu masih dalam namespace yang sama. Ya. Nah, itu tidak boleh. Walaupun dia objek database-nya berbeda. Apalagi objek database-nya sama. Nah, yang dalam satu namespace yang sama ya tabel, view, sequence, private synonym, standalone prosedur, function, package, dan lain sebagainya.
Tapi yang mempunyai namespace sendiri, Anda misalnya tabelnya tabel siswa, Anda buat indeks siswa boleh. Karena ini mempunyai namespace sendiri, tidak dicampur dengan namespace yang lain. Ya, itu. Kemudian menspesifikasikan tipe data pada tabel. Tipe data yang umum yang digunakan ada char atau karakter fixed length dengan panjang size byte. Jadi kalau misalnya Anda membuat kolom atau field ukuran char 10, itu berarti maksimal dan minimal, ya maksimal dan minimal itu adalah 10 byte. Jadi kalau misalnya Anda hanya mengisikan satu karakter saja dalam char size 10, maka itu dihitung 10 byte. Beda dengan varchar 2 atau varchar. Karena dia variable length, misalnya 10 ya, varchar 2 10, berarti dia maksimal, dia 10, tapi boleh minimal 1. Artinya apa? Ketika Anda mendefinisikan varchar 2 10, Anda isikan datanya cuma 1 byte saja atau 1 karakter, maka yang disimpan dalam database atau dalam hard disk itu cuma 1 byte. Ya, beda dengan karakter fixed length. Lalu berikutnya tipe data date. Tipe data date yang valid itu adalah mulai dari 1 Januari 4712 before century atau sebelum Masehi, ya. 4712 sebelum Masehi, saya kira nggak ada sih. Tanggal yang kita butuh itu sebelum Masehi ya, atau before century. Dan sampai dengan Desember 31 9999 Masehi. After day itu Masehi. Kita masih di tahun 2000-an. Menuju ke tahun 9000-an itu berarti kita harus hidup sekitar 7.000 tahun lagi gitu ya. Ya enggak mungkin ya. Tapi date sendiri itu range-nya seperti itu. Kemudian ada tipe data number. P ketepatan, S itu skalanya. Ya, jadi misalnya Anda menginginkan digit sebelum desimalnya itu adalah 10 digit. Ya, berarti kan maksimalnya adalah angka 99 ya, angka 99. Kemudian 2 digit di belakang koma, berarti skalanya ini harus Anda hitung jumlah maksimal sebelum desimal dan setelah desimal ditambahkan 1. Berarti kalau misalnya 2 digit sebelum desimal dan 2 digit setelah desimal, berarti 2 tambah 2, kemudian ditambahkan pecahan 1 atau titik 1 itu ya. Berarti dia harus menyebutkan 5,2. Berarti number 5,2. Itu kalau seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian tipe data yang lain bisa Anda gunakan float, integer, enchar, varchar 2, long row, row ID, euro ID, blop, clop, nclop, bval, timestamp. Mungkin Anda lihat di sini ada karakter, tipe data blop, binary last object. Karakter last object itu berarti kita butuh data yang lebih daripada data yang kita punyai atau tipe data yang ada. Misalnya varchar 2 itu kan string tapi maksimal dia 4 kilo. Kita butuh lebih dari 4 kilo, kita bisa gunakan clop. Ya, dan seterusnya ya. Tapi jarang kita gunakan itu. Oke, kemudian membuat tabel bagaimana ya, tinggal kita buat. Nantinya saya akan contohkan membuat tabel. Ya, kita masukkan nama tabelnya, skemanya gimana, kemudian nama kolomnya apa, dan tipe datanya apa, size-nya berapa, dan bisa kita isikan. Lalu nantinya kita bisa set juga integrity constraint-nya. Kita bisa set primary key, foreign key, unique key, ya checklist itu juga bisa ya, atau check constraint itu juga bisa. Nanti akan saya demokan. Kemudian bagaimana menampilkan atribut? Itu tinggal view saja ya, itu akan keluar atributnya dan akan kita bisa kita modifikasi. Kemudian bagaimana menampilkan isi dari tabel? Anda bisa langsung gunakan tools SQL Developer atau menggunakan query ya. Datanya akan langsung keluar, nanti akan saya demokan.
Kemudian apa yang bisa Anda lakukan pada sebuah tabel? Anda bisa create index, ya, create sinonim, create trigger, ya, dan beberapa fasilitas yang lain. Ini contohnya membuat indeks, ya. Indeks itu adalah cara untuk mempercepat proses pencarian data, ya. Lalu berikutnya adalah membuat view, ya, representasi data yang disesuaikan dari suatu tabel maupun view yang lain. View sendiri itu tidak berisi data, tapi dia adalah representasi dari sebuah tabel. Ya, jadi sebenarnya dia hanya objek query saja yang mana dia tetap mengambil data dari tabel. Nanti akan saya demokan. Nah, bagaimana membuat view? Itu nanti tinggal Anda query saja, dan kita bisa langsung membuat view yang ada. Nanti kita akan demokan juga. Lalu berikutnya adalah sequen. Sequen adalah bilangan ataupun objek database independen yang membangkitkan bilangan bulat untuk keperluan auto number pada sebuah kolom di sebuah tabel. Ya, biasanya auto number-nya kalau MySQL itu ada auto number. Kalau di Oracle tidak ada, maka kita bisa manfaatkan sequence ini. Ya, nanti akan saya demokan. Berikutnya cara menggunakan sequen, kita nanti bisa menggunakan Nextfile atau Curval, atau bahkan nanti kita bisa gunakan fasilitas yang ada di SQL Developer. Oke, saya akan persiapkan demonya. Oke, baik dari sekalian, saya akan menemukan bagaimana membuat objek-objek database atau di dalam skema dengan menggunakan SQL Developer. Oke, pertama kali saya buka contohnya di user HR. Ini sudah tersedia user HR. Dan kalau Anda melihat skema apa saja yang sudah ada pada saat kita instalasi, Anda bisa buka DBA di user system. Anda bisa lihat di security bagian user. Ya, ini kan sudah juga di pembahasan pembuatan user itu sudah tersedia juga ya. Beberapa user yang sudah terbentuk di sini. Salah satunya adalah user HR. Oke, kemudian saya akan membuat tabel baru, ya. Klik kanan saja di tabel. Dia akan memunculkan sebuah jendela membuat tabel. Ini misalnya saya akan membuat tabel siswa. Saya contohkan yang lain saja. Tabel buku, ya, isinya ada nomor buku, kemudian nama buku, ya, lalu jenis buku, ya. Ini kita set nomor bukunya adalah primary key, dia number, nomor bukunya, nama bukunya varchar 2, kita set 50. Ya. Jenis bukunya ini kita buat kode saja karena dia akan nge-link ke tabel jenis buku. Berarti ini kita kode jenis buku aja ya. Number, ini kita buat 2, nomor bukunya 2, ini aja. Oke, setelah itu kita oke. Akan terbuat tabel buku. Ya, dengan structure seperti ini ya, nomor buku, nama buku, dan kode jenis buku. Ya, kode jenis buku, ini ada underscore-nya, ini nggak kelihatan. Oke, kemudian bisa kita isikan data. Ya, caranya adalah tambahkan di sini, ini nomor buku 1 misalnya, nama bukunya adalah novel
1 kodenya, kode jenisnya belum kita isi ya, belum kita buat tabelnya, kita buat dulu aja jenis buku ya, jenis buku, nantinya di sini ada kode jenis buku, dia tipe data number, lalu kita buat lagi jenis buku, ya ini 2, ini 20, ini kode jenisnya adalah primary. Ya, kode jenis buku sudah masuk, kita isikan datanya. Kode jenis 1, misalnya jenis bukunya adalah modul ajar, ya, modul ajar. Kode jenis 2, misalnya jenis bukunya karya fiksi, ya, karya fiksi misalnya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, setelah itu kita coba hubungkan ke buku ya. Buku tadi ini belum kita linkkan ya, kita relasikan dulu ke tabel jenis buku ya. Caranya adalah klik constraint. Anda tambahkan constraint-nya adalah foreign key. Nah, nanti dia mengacunya ke tabel yang mana? Ya, tabel pilih tabel jenis buku yang tadi kita buat. Constraint-nya adalah PK-nya ini dan nanti relasinya antara kode jenis buku ya. Setelah itu kita oke. Nah, kemudian bisa kita isikan di sini kode buku 1, nama buku, misalnya novel 1. Nah, kode jenisnya tadi yang tersedia kan 1 atau 2 ya. Novel 1 kita anggap dia kode jenisnya 2, dia karya fiksi ya. 2 misalnya matematika lanjut. Nah, ini kita isikan tadi 1 ya, modul ajar. Kita simpan. Simpannya di commit change ini ya. Nah, ini sudah tersimpan. Oke, datanya sudah tersimpan. Lalu kita mencoba kode jenis buku yang lain ya, yang 3 yang tidak ada yang tadi ya, apakah bisa masuk? Kita lihat saja. Misalnya novel 2. Nah, kode jenis bukunya tidak tersedia. Kita pilih yang 3, tidak tersedia ini. Kita simpan, apakah bisa? Nah, ini akan ditolak. Ya. Errornya ini ya, integrity constraint, HR buku, violated, parent key not found. Jadi yang 3 ini nggak ada. Di tabel jenis buku ini nggak ada. Ya, akhirnya ditolak tadi ya, nomor 3. Oke, sekarang kita balik. Misalnya kode jenis buku 2, ini kita hapus, sedangkan masih dipakai di tabel buku. Apa yang terjadi? Kita lihat ya, kita hapus. Ini tanda silanya yang menghapus. Kemudian kita commit. Yang terjadi, ya error lagi gitu ya. Ini. Errornya ini. Child record found. Nomor 2 itu dipakai di kode buku. Ini ya, kode jenis buku 2. Nah, itu ya caranya. Kemudian untuk mengedit tabel ya tinggal Anda edit, Anda tambahkan misalnya NISN, maaf, nomor induk buku, NIB, nomor induk buku. Ya. Misalnya seperti itu, tinggal Anda oke, maka dia akan otomatis menambahkan kolom baru. Kemudian Anda juga bisa menentukan nilai default-nya, ya, misalnya nomor NIB-nya nggak ada misalnya ya, Anda kosongi, terus nilai default yang dientrykan Anda masukkan di sini. Ya, misalnya NIB-nya kalau nggak ada isinya diisi 1, 2, 3. Nah, ini kalau misalnya saya isi 3, novel 2, kode jenis bukunya 1, saya submit.
Nah, yang terjadi di sini NIB-nya kita isi nilai default karena tadi nggak diisi ya. Ya, caranya tadi dimasukkan di bagian default ini. Lalu di sebelah kanan itu ada komen. Ya. Misalnya komennya di sini berelasi ke tabel kode jenis buku misalnya. Ya, bisa saja seperti itu. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, itu sudah. Nah, berikutnya adalah objek berikutnya yang bisa kita lakukan ya. Konsen tadi belum ya. Belum semua ya. Belum semua. Nah, ini kita edit lagi. Oke. Kita bisa edit, kita buat constraint yang lain yaitu unique. Nah, unique constraint ini misalnya yang kita pilih NIB. Ini tidak boleh sama misalnya. Nah, NIB sudah kita set unique constraint, ini kita ketikkan 1, 2, 3. Apakah dia bisa masuk? Nah, dia ditolak. Unit constraint HR buku UK 1. UK 1 tadi ini ya. Tidak boleh sama NIB-nya. Harus beda. Misalnya 456. Nah, ini baru bisa masuk. Oke, yang lain constraint check. Ya, check constraint itu misalnya conditionnya length tadi NIB itu harus di bawah sama dengan 3 ya. Di bawah boleh, di atas tidak boleh ya, atau panjangnya di atas 3 tidak boleh. Contoh aja, kita akan terapkan di sini, ini kita isikan 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan lebih dari 3 karakter ya, sampai 5 atau 4 saja lah ya. 4 saja. Itu apakah bisa masuk? Nah, ditolak. Ya. Check constraint violated. Ya, ini harus minimal 1 atau 0 boleh ya. 0 boleh. Ini misalnya cuma 2 gini, 3, 4. Ya, bisa masuk. Ya, bisa masuk. Commit successful. Bisa masuk karena dia sudah memenuhi check constraint length-nya, panjangnya NIB di bawah sama dengan 3. Oke. Berikutnya adalah objek database yang lain, index. Nah, index itu adalah proses atau teknologi yang ada di dalam database untuk mempercepat proses query. Index sendiri itu Anda perhatikan pada where clause-nya. Jadi kalau misalnya where clause-nya itu mencari nama buku, maka Anda buat index di kolom nama buku. Gini aja. Nah, setelah itu kalau ada query misalnya select bintang from buku where nama buku like novel misalnya. Nah, nanti ini indeksnya akan bekerja. Cara mengetahuinya Anda tinggal jalankan explain plan. Nah, di sini buku indeksnya akan dipanggil. Ya, buku indeks satunya akan dipanggil. Ya, karena dia memanggil nama buku. Nah, kalau kita mencari selain nama buku, apakah indeksnya dipanggil? Nah, kita lihat aja. Kita buat ini ya, kolom baru, pengarang. Nah, pengarang nggak kita indeks, ya, tapi kita cari select bintang from buku where
pengarang sama dengan Robert misalnya ya. Nah, ini kan dijalankan kan nggak ada datanya. Ya, kemudian kita explain plan. Nah, di sini dia tidak akan memanggil objek indeks apapun, dia hanya memanggil tabel buku. Beda dengan yang tadi ya. Beda dengan yang tadi, kalau saya ganti nama buku, ya walaupun nama bukunya nggak ada, ini kita jalankan, kan isinya kan kosong. Ini kalau di explain plan, dia memanggil indeks buku indeks 1. Nah, ini nggak terasa sih memang. Kalau Anda query, nggak terasa karena datanya cuma sedikit sekali. Tapi kalau nanti datanya sudah ribuan, bahkan jutaan, nggak indeks, itu akan sangat terasa. Dia akan lambat prosesnya. Oke, setelah itu kita objek database yang lain adalah membuat sequence. Nah, sequence ya. Nah, sequence-nya di sini nanti misalnya saya hanya mengisikan ini ya, novel 3 itu kode jenis bukunya 1, ini saya submit. Nah, dia error. Yang pertama adalah karena insert to nomor buku, ini tidak boleh kosong karena dia primary key ya. Primary key itu syaratnya dia not null dan unique ya, harus diisi. Nah, kita bisa mengisikan ini secara otomatis dengan menggunakan sequence. Ya. Kita batalkan dulu. Saya akan membuat sequence. Tadi ini kita mulai nomor 4 ya. Berarti kita buat sequence. Sequence ini. Kita buat, saya biasanya depannya S, N, buku. Start with-nya mulai dari angka 4 aja. Ya. Dimulai dari 4, increment 1-1 ya penambahnya. Minimum value-nya nomor 4, maksimumnya misalnya sampai angka 10 saja, nggak terlalu banyak. Nggak usah di case. Kemudian kita oke. Nah, cara mendapatkan auto number, Anda bisa pakai cara yang sederhana seperti ini ya. Di tabel buku, klik kanan, Anda menuju ke trigger, pilih saja create PK, ya. Trigger create PK. Nah, isikan nama triggernya N buku, misalnya NTN buku. Sequence name-nya adalah, saya ambil dari sequence N buku ya. Kemudian kolom name-nya saya isikan di nomor buku. Apply. Oke ya. Setelah itu kita coba isikan tanpa mengisikan nomor buku. Ini novel 3, gitu aja ya. Novel 3, kode jenis bukunya 2. Oke, kita submit. Oh, ini mengapa ini harus diisi ya? IB-nya nggak boleh kembar. Nah, kita isikan 654, nggak kembar ya. Karena kalau nggak diisi kan dinilai default. Defaultnya tadi 1, 2, 3, bentrok dengan yang novel 2. Kita submit. Nah, dia bisa berhasil masuk ya. Berhasil masuk, dia mulai dari angka 5 ternyata ya. Dia melanjutkannya di angka 5. Nah, cara yang kedua Anda menggunakan query. Ya, pakai insert, perintah insert into buku. Tadi kode buku yang harus diisi, kode buku. Kemudian nama buku, kode jenis buku ya. Nama buku, koma kode jenis buku. Oke. Values. Nah, cara manggilnya, panggilkan nama sequence-nya nbuku.nextFile ya. Next file. Nama bukunya adalah novel 4. Kode jenis bukunya saya isikan ini. Nah, dia 3 saja, yang tidak boleh lebih dari 3 kode jenis bukunya. Kemudian kita jalankan. Kode buku, oh keliru ya, nomor buku ya.
Nomor buku kita jalankan. Nah, ini yang terjadi di sini apa? Value larger than specified precision allow for this column. Ya. Nah, ini mana yang error ya? Mana yang error di sini? And buku next file. Oh, maaf. Kode jenis bukunya bukan ini ya. Ini tadi satu, gini. Bukunya tadi NIB. Ya, NIB. Ya, kode jenis buku tadi kan cuma 1 digit atau 2 digit kalau nggak salah tadi ya. Kode jenis bukunya kita isikan ini. Kita coba. Ada yang error lagi ya. Oh, ini tidak boleh 4 digit. Ya. NIB-nya harus 3 digit. Nah, ini berhasil. Ya, karena tadi banyak aturan ya. Kemudian kita submit. Kalau kita lihat di refresh ya. Nah, ini sudah masuk angka 8. Tadi karena mengapa kok gagal? Mengapa kok 8 enggak? Bukan 6, 7 ya. Tadi ada 2 yang fail. Kalau ini kita masukkan lagi ya dengan nama yang lain, ini novel 5. Nah, itu pasti urut lah karena dia nggak gagal. Nah, ini. Oke, one row inserted. Kita submit. Ini nggak gagal ya. Nah, dia mulai urut ke 9. Kalau gagal lagi ya, dia sempat memanggil objek and buku. Tapi nggak bisa masuk. Ya, dia caranya atau tekniknya dia memang memanggil dulu sequence-nya, kemudian baru dimasukkan ke tabel buku. Berikutnya sequence yang lain itu kurval. Ya, kurval itu nah seperti ini ya. Itu memanggil nilai current yang saat ini. Tadi kan 9 ya. From dual. Kita bisa melihatnya seperti ini. Dual ini adalah tabel dummy saja, nggak ada tabel fisiknya. Supaya kita nggak memanggil banyak tabel. Nah, ini nomor 9 ya. Nomor 9. Ini kalau saya insert lagi, ya saya panggil ya next file. Next file pakai via select seperti ini juga bisa. Nah, dia jadinya angka 10. Next file pakai T. Angka 10. Kalau saya panggil lagi next file angka 11. Jadi next itu next value-nya ya, nilai lanjutannya. Tapi kalau yang kurval itu nilai yang sekarang. Nah, tetap 10. Ya, itu bedanya ya. Anda memanggil next file dan kurval. Kurval itu hanya bisa dipanggil kalau Anda sudah memanggil next file dulu. Syaratnya gitu. Oke ya, berarti objek sequence sudah. Berikutnya adalah objek view. Ya. Jadi inginnya saya ingin memanggil data di tabel buku, ya, dan tabel jenis buku. Ya. Ya, saya biasanya sini ya, from buku B, join jenis buku J on B titik kode jenis buku sama dengan J titik kode jenis buku. Yang saya munculkan adalah B nama bukunya, kemudian J titik jenis buku, dan
b.nib-nya saja. Nah, ini saya eksekusi, hasilnya kan ini. Ya. Saya bisa membuat aliasnya dengan membuat view. Ya, dengan cara seperti ini, create v buku misalnya ya, as. Nah, gini aja. Ini query-nya, saya membuat view-nya ini dengan cara membuat view dengan menggunakan query. Create view v buku as query-nya. Ini saya execute. Nah, view v buku created. Cara memanggilnya adalah saya tinggal jalankan select bintang from v buku. Oke, jadi itu ya cara membuat view dengan menggunakan query. Nah, kita drop dulu aja v buku ya. Kita membuatnya dengan cara yang lain. Drop view v buku. Oke, drop. Kita bisa membuatnya di sini. Ya, ini kita copy dulu sampai ini. Lalu kita buat view-nya, new view. Nah, ini v buku sepertinya. V buku. V buku, ini kita kopikan. Lalu kita tes dulu boleh. Ini tidak ada error. Cek sintak. Juga nggak ada error. Ini pastikan sudah benar. Kita oke saja. Dan akan muncul objek baru v buku. Sehingga kita juga bisa menjalankan datanya dengan double klik saja, nanti diklik datanya, itu akan muncul data yang ada sama dengan yang query yang kita jalankan di sini. Ya, sebenarnya dia adalah representasi query ya kalau view itu. Hasilnya adalah ini. Oke, adik-adik sekalian, itulah presentasi saya mengenai mengelola objek skema.